Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Amma ba'd. Para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, dan tentunya anak-anakku, para siswa-siswi SMA Khatijah Surabaya yang berbahagia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menggandengkan perintah sholat dan zakat. Sedikitnya ada sekitar 24 tempat ayat Al-Quran menyebut sholat dan zakat secara beriringan. Sebagai contoh, di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 110, Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Di dalam surat Al-Maidah ayat 55, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Nah, hal ini menandakan bahwa kita sebagai umat Islam harus senantiasa bisa memposisikan secara beriringan antara ibadah individual, yakni sholat, dan ibadah sosial, tidak lain adalah zakat. Namun sayangnya anak-anakku sekalian yang berbahagia dan yang Pak Fuad hormati, rata-rata tingkat kesadaran untuk berzakat, berinfak, bersedekah seringkali lebih rendah daripada kesadaran untuk menunaikan sholat. Sholatnya aktif, tapi ibadah zakatnya pasif. Kenapa ini bisa terjadi? Tidak lain karena yang pertama, manusia sering kali dihinggapi dengan penyakit bakhil, penyakit kikir, penyakit pelit, sehingga dia merasa berat sekali untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat, bersedekah, ataupun berinfak. Penyakit yang kedua, di dalam diri manusia ada penyakit hubbud dunia, cinta dunia yang berlebihan, sehingga sering tertanam sebuah pikiran bahwa jika harta semakin banyak, harta semakin menumpuk, maka semakin mudah dan enak di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Nah, dua penyakit inilah anak-anakku sekalian yang kerap melengahkan banyak orang bahwa sebenarnya ada kewajiban berzakat, bahwa sebenarnya di dalam harta kita ada hak-haknya para fakir miskin. Anak-anakku yang berbahagia, ketahuilah bahwa orang-orang yang seharusnya berzakat namun tidak menunaikan, maka sama halnya dengan memakan hak-haknya para fakir miskin. Bahkan dalam konteks ini, apa bedanya antara mereka dengan pencuri, dengan para koruptor? Jawabannya tidak lain adalah sama saja. Zakat secara bahasa bermakna suci. Harta yang dizakati sesungguhnya adalah dalam rangka proses penyucian atau pembersihan. Tidak mengeluarkan sebagian harta yang menjadi hak orang lain, ibarat tidak membuang kotoran dalam perut bagi orang yang sudah saatnya buang air besar.
Karena itu mari kita fahami bersama bahwa zakat, infak, sedekah adalah merupakan ibadah yang utama dalam Islam, terlebih dilaksanakan pada bulan Ramadan yang seperti sekarang ini. Di samping pahalanya akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat juga akan menjadi sarana penguat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempererat tali solidaritas terhadap sesama manusia. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.